Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Fadila dari Pendidikan Kimia 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur dasar. Video ini bertujuan agar kita mengetahui fungsi dari masing-masing alat ukur dasar, agar kita mengetahui bagian-bagian dari masing-masing alat ukur dasar, dan agar kita mengetahui cara menggunakan dari masing-masing alat ukur dasar. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui suatu besaran dari suatu benda atau suatu kejadian. Alat ukur terdiri dari alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur arus listrik. Alat ukur panjang terdiri dari mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Bagian-bagian mistar terdiri dari skala utama inci dan skala utama sentimeter, dan skala terkecilnya 1 mm. Cara menggunakan mistar atau penggaris. Siapkan mistar atau penggaris dan objek yang akan diukur. Di sini ada uang logam Rp500. Tepatkan salah satu sisi dari uang logam di skala 0 pada penggaris atau mistar, dan baca skala pada penggaris di salah satu sisi yang lain dari uang logam Rp500, dan didapatkan hasil 2,5 cm. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan mistar. Variabel kontrol yaitu mistar atau penggaris sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil dari pengukuran dalam satuan cm. Variabel bebas yaitu objek yang diukur. Di sini berupa uang logam Rp500 atau bisa divariasikan dengan objek lain. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, dimensi dalam, luar, dan juga kedalaman dari suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari rahang tetap atas, rahang geser atas, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala nonius, rahang geser bawah, dan rahang tetap bawah. Cara menggunakan jangka sorong. Siapkan jangka sorong. Di sini ada jangka sorong sederhana yang terbuat dari kertas dan juga penggaris. Lalu objek yang akan diukur. Di sini ada tutup botol dan juga botol. Tutup botol akan diukur diameter luar dan botol akan diukur kedalamannya. Untuk mengukur kedalaman dari botol digunakan tangkai ukur kedalaman yang berada di ujung dari jangka sorong. Untuk mengukur diameter luar dengan menggunakan rahang bawah dari jangka sorong, dan untuk mengukur diameter dalam dengan menggunakan rahang atas dari jangka sorong. Mengukur diameter luar dari botol. Tepatkan tutup botol di antara rahang bawah tetap dan rahang bawah geser. Lalu geser rahang bawah geser sampai tutup botol terjepit dan tidak dapat digerakkan lagi. Lalu putar tombol pengunci agar saat melakukan pembacaan skala utama dan skala nonius, rahang geser tidak bergerak lagi. Lalu baca skala nonius dan skala utama. Menghitungnya dengan menambahkan skala utama dan skala nonius, dan didapatkan hasil pengukuran. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan jangka sorong. Variabel kontrol yaitu
jangka sorong sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil pengukuran dalam satuan milimeter. Variabel bebas yaitu objek yang diukur. Di sini ada tutup botol dan juga botol, atau dapat divariasikan dengan objek lain. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan juga ketebalan dari suatu benda dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer: poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar mikrometer sekrup, roset, dan frame. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Siapkan mikrometer sekrup dan objek yang akan diukur, yaitu ada uang logam Rp500 yang akan diukur diameter dan ketebalannya. Untuk mengukur ketebalan, letakkan uang Rp500 di antara poros tetap dan poros geser. Lalu geser poros geser dengan memutar pemutar mikrometer sekrup agar uang 500 terjepit dan tidak dapat digerakkan lagi, dan pastikan pemutar tidak dapat diputar lagi. Lalu baca skala nonius dan skala utama. Cara menghitungnya dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius dan didapatkan hasil pengukuran. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pengulangan. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Variabel kontrol yaitu mikrometer sekrup sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil pengukuran dalam satuan milimeter. Variabel bebas yaitu benda atau objek yang diukur. Di sini ada uang logam Rp500 atau objek dapat divariasikan dengan objek lain. Alat ukur massa ada neraca digital, neraca 4 lengan, dan neraca analog. Neraca 4 lengan adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atau bobot dari suatu benda. Neraca 4 lengan memiliki ketelitian sampai 0,1 gram. Bagian-bagian neraca 4 lengan terdiri dari sekrup pengenolan, pemberat atau anting, garis keseimbangan atau titik nol, lengan neraca, dan tempat beban. Cara menggunakan neraca 4 lengan. Siapkan neraca 4 lengan dan objek yang akan diukur massanya, yaitu 5 keping uang logam Rp1.000. Pastikan neraca 4 lengan dalam keadaan bersih dan pemberat atau anting pada skala 0. Lalu lakukan pengenolan dengan memutar sekrup pengenolan hingga jarum menunjukkan titik keseimbangan atau titik 0. Lalu kaitkan tempat beban pada pengait beban dan letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban. Kemudian geser pemberat atau anting hingga jarum menunjuk pada titik 0 atau titik keseimbangan. Lalu catat angka yang ditunjukkan pada pemberat atau anting sebagai hasil pengukuran. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan neraca 4 lengan. Variabel kontrol yaitu neraca 4 lengan sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil pengukuran. Variabel bebas yaitu objek yang diukur massanya. Di sini berupa 5 keping uang logam Rp1.000 atau objek yang diukur massanya dapat divariasikan. Neraca digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda dan hasilnya langsung tertera pada display neraca digital.
Neraca digital memiliki ketelitian sampai 0,01 gram. Bagian-bagian neraca digital terdiri dari tombol zero, tombol mode, display neraca digital, dan piringan kaca. Cara menggunakan neraca digital. Siapkan neraca digital dan objek yang akan diukur masanya berupa 5 keping uang logam Rp1.000. Pastikan neraca digital dalam keadaan bersih dan nyalakan neraca digital. Pastikan pada display neraca digital menunjukkan angka 0. Lalu, letakkan benda yang akan diukur masanya pada piringan kaca dan baca angka yang tertera pada display neraca digital sebagai hasil pengukuran. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan neraca digital. Variabel kontrol yaitu neraca digital sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil pengukuran. Variabel bebas yaitu objek yang diukur masanya. Di sini berupa 5 keping uang logam Rp1.000 atau objek yang akan diukur masanya dapat divariasikan. Alat ukur waktu ada stopwatch digital dan stopwatch analog. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur interval waktu dari suatu kejadian. Stopwatch ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 detik dan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,01 detik. Bagian-bagian stopwatch analog terdiri dari tombol reset, tombol start, tombol stop, second hand, dan minutes hand. Cara menggunakan stopwatch. Siapkan stopwatch dan objek yang akan diukur interval waktunya. Di sini ada objek yaitu berupa pegas yang ditarik sejauh 5 cm dan diukur interval waktu yang dibutuhkan pegas dalam melakukan 3 getaran. Pertama, siapkan stopwatch. Pastikan stopwatch dalam keadaan 0. Jika ingin memulai pengukuran, pencet tombol start. Dan jika ingin mengakhiri pengukuran, pencet tombol stop. Lalu catat hasil pengukuran. Dan jika ingin mengulangi pengukuran, pencet tombol reset. Lalu pencet tombol start lagi dan diulangi langkah yang sama. Pengukuran diulangi selama 5 kali pengulangan. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan stopwatch analog. Variabel kontrol yaitu stopwatch analog sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil dari pengukuran. Variabel bebas yaitu objek yang diukur interval waktunya, yaitu berupa pegas yang ditarik 5 cm dari titik awal, atau bisa divariasikan dengan objek lain yang akan diukur interval waktunya. Bagian-bagian stopwatch digital terdiri dari tombol reset, tombol mode, tombol start atau stop, dan display stopwatch digital. Cara menggunakan stopwatch digital. Siapkan stopwatch digital dan objek yang akan diukur interval waktunya. Objek kali ini yaitu pegas yang ditarik 5 cm dari titik awal dan diukur waktunya dalam melakukan 3 getaran. Siapkan stopwatch, pastikan stopwatch dalam keadaan 0. Jika ingin memulai pengukuran, pencet tombol start. Dan jika ingin mengakhiri pengukuran, pencet tombol stop. Dan catat hasil yang tertera pada display stopwatch. Jika ingin mengulangi pengukuran, pencet tombol reset dan pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan stopwatch digital. Variabel kontrol yaitu stopwatch digital sebagai alat ukur.
Variabel terikat yaitu hasil dari pengukuran. Variabel bebas yaitu objek yang diukur. Di sini berupa pegas atau dapat divariasikan dengan objek lain yang akan diukur interval waktunya. Alat ukur arus listrik yaitu multimeter. Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, dan kapasitor. Pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Siapkan multimeter digital, power supply, dan juga resistor. Lakukan pengenolan multimeter digital yang akan digunakan. Lalu rangkai resistor, power supply, dan juga multimeter digital. Percobaan pertama, rangkaian dibuat seri dan ukur arus di setiap resistor dengan menggunakan multimeter digital. Percobaan kedua, rangkaian dibuat paralel lalu mengukur tegangan di setiap resistor dengan menggunakan multimeter digital. Lalu hasilnya dicatat dan pengukuran diulang sebanyak 3 kali pengulangan. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan multimeter digital. Variabel kontrol yaitu multimeter digital sebagai alat ukur. Lalu variabel terikat yaitu hasil dari pengukuran berupa arus dan tegangan. Variabel bebas yaitu resistor atau objek yang diukur. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Bagian-bagian termometer. Di sini ada termometer. Bagian terluar dari termometer ada tabung gelas. Lalu ada skala. Di sini menunjukkan skala 35 derajat Celcius. Lalu ada zat cair pengisi termometer yaitu air raksa. Lalu ada lekukan. Lalu ada tendon atau reservoir bagian bawah dari termometer. Lalu ada pipa kaca atau pipa kapiler yang berisi zat cair pengisi termometer yaitu air raksa. Cara menggunakan termometer. Siapkan termometer dan objek yang akan diukur suhunya. Usahakan dalam memegang termometer menggunakan tali yang tertera yang ada di atas termometer. Lalu pastikan termometer dalam keadaan bersih dan baik. Lalu masukkan termometer ke dalam zat atau objek yang akan diukur suhunya. Pastikan tendon berada di tengah-tengah dari objek yang akan diukur suhunya. Tendon diusahakan tidak menyentuh dasar dari permukaan gelas. Lihat skala yang ditunjukkan pada termometer, catat hasilnya. Lalu angkat termometer. Jika ingin mengulangi pengukuran, diamkan termometer selama beberapa menit. Lalu lakukan pengukuran kembali. Mengenai variabel dalam pengukuran menggunakan termometer. Variabel kontrol yaitu termometer sebagai alat ukur. Variabel terikat yaitu hasil dari pengukuran dalam satuan Celcius. Variabel bebas yaitu zat atau objek yang diukur suhunya. Hipotesis sementara dari penjelasan kali ini adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian lebih tinggi atau hasil yang akurat adalah neraca digital.
Alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih tinggi atau lebih akurat adalah mikrometer sekrup. Alat ukur waktu yang memiliki ketelitian lebih tinggi yaitu stopwatch digital. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.